Oke, jadi di sini ada soal nomor 1 statistika. Coba kita baca dulu soalnya. Data nilai lomba kompetensi siswa SMK pada bidang produktif adalah 88, 80, 85, 95, 86, 94, 73, 97, 96, 82, dan 92. Jika terdapat 11 siswa yang mengikuti lomba dan nilai rata-rata lomba tersebut adalah 89, nilai seorang siswa yang tidak tercantum dalam data tersebut adalah, jadi yang kita cari adalah nilai yang tidak tersebut dalam situ. Artinya tuan, yang disebutkan ada 10 bilangan, 10 nilai. Yang kita cari bilangan ke-11-nya, karena ada 11 siswa. Jadi, tapi rata-rata udah ketahuan. Jadi kita tidak ada ya. Oke, udah ada jawabannya ya. Misal P ada jawabannya. Cuman kita nggak butuh jawabannya, kita cuma butuh bagaimana kita menyelesaikannya. Oke. Jadi kita buat permisalannya ialah nilai yang tidak tercantum itu adalah P. Yang dicari apa? Rata-rata. Rata-rata itu apa sih bang? Rata-rata itu adalah mean. Mean itu rumusnya seluruh jumlah data dibagi banyak data. Oke. Jadi kita buatlah rumus. Mean-nya diketahuin. Mean itu 89. Dan kita buatlah jumlah seluruh data itu yang tadi yang di soal ya. Contohnya 80 ditambah 85 ditambah 95 ditambah 86 ditambah 94 ditambah 73 ditambah 97 ditambah 96 ditambah 82 dan ditambah 92. Dan jangan lupa ditambah P karena ada 11 nilai dan diketahui cuma 10. Baru dibagi sama banyaknya data. Banyak data berapa? 11. Oke, kita masuk. Jadi tadi kita bisa kita lihat di layar 89 sama dengan 880 ditambah P per 11. 880 dari mana sih bang? Dari penjumlahan tadi. Bang, kenapa nggak 880 P? Karena dalam operasi bilangan tambah itu nggak bisa variabel masuk ke konstanta. Jadi nggak boleh. Jadi harus ditambah. Terus kita pindahkan per 11-nya ke kiri. Jadi kalau penjumlahan kalau operasi itu dipindahkan ke kiri, berubahnya jadi lawan operasi. Contoh, kalau dari kali dia jadi bagi, kalau dari bagi jadi kali, dari tambah jadi kurang, dari kurang jadi tambah. Oke, jadi kita tuh bisa kita lihat ya, 89 dikali 11 sama dengan 880 ditambah P. Kita jumlahkan 89 dikali 11, jadinya 979 sama dengan 880 ditambah P. Baru 880-nya digimanain lagi, dipindahkan ke kiri. Seperti yang tadi, kalau operasi itu dipindahkan jadi kebalikan. Tadi kan 880 itu kan positif, dipindahkan ke kiri jadi negatif. Jadi 979 dikurang 880 sama dengan P. Berapa hasilnya? 99. 99 sama dengan P. Jadi nilai yang kita tahu itu ialah 99. Tinggi juga nilainya 99 lah. Pintar. Oke, sekian, terima kasih. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang simbol sigma, yang dimana simbol sigma itu adalah perintah untuk menghitung semua angkanya. Nah, biar lebih gampangnya lagi, mending kita masuk ke contoh soalnya. Jika nilai X1 dan F1 sama dengan 1, X2 dan F2 sama dengan 2, X3 dan F3 sama dengan 3, X4 dan F4 sama dengan 4, X5 dan F5 sama dengan 5, dan X6 dan F6 sama dengan 6, maka konstantanya yaitu A sama dengan 3. Jadi kita harus menentukan semua nilai dari notasi sigma berikut ini. Yang A itu sigma I sama dengan 1 sampai 6 XI. B, sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI dikurang A. Yang C, sigma I sama dengan 1 sampai 5 FI dikali XI. Yang untuk D, sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI ditambah A kuadrat jika nilai A-nya sama dengan 3. Nah, kita masuk penyelesaian. A, sigma I sama dengan 1 sampai 6 XI, yaitu kita harus menjumlahkan sigma X mulai dari urutan 1 sampai 6. Dapat dia X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan ditambah X5 tambah X6. Itu ialah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, dapat hasilnya 21. Untuk yang B itu sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI dikurang A. Untuk kurangi dulu setiap nilai X-nya dari urutan 1 sampai 4 dengan angka A yaitu 3. Baru kemudian hasilnya dijumlahkan seperti X1 dikurang A ditambah X2 dikurang A, X3 dikurang A, tambah X4 dikurang A.
yaitu seperti 1 dikurang 3. Nah, kenapa 3? Karena tadi konstantanya itu A sama dengan 3. Maka 1 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 3 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 3, hasilnya dapat minus 2. Hasil jumlahan begini. Nah, masuk kita ke yang C. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 FI dikali XI, di mana FI itu dikalikan dengan XI. Dapat kita lihat X1 dan F1 itu nilainya sama. Begitu juga dengan selanjutnya sampai X6 dan F6. Maka FI dikali F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah F4 dikali X4 ditambah F5 dikali X5, dapat dia 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 5. Hasilnya itu yaitu 55 semuanya. Nah, kita masuk yang ke D. Sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI ditambah A kuadrat. Dia sama aja dengan penyelesaiannya dengan C, tapi ini pakai kuadrat. Seperti X1 dikurang 3 kuadrat ditambah X2 dikurang 3 kuadrat ditambah X3 dikurang 3 kuadrat ditambah X4 dikurang 3 kuadrat. Dapat dia 1 dikurang 3 kuadrat ditambah 2 dikurang 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 3 kuadrat sama dengan minus 2 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dapat dia 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1. Kalian apa tahu dari mana dapat 4? Yaitu minus 2 kuadrat. Minus 2 kuadrat itu sama seperti minus 2 dikali minus 2. Dia hasilnya jadi positif, maka 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 itu dapat hasil 6. Nah, begitu dulu penjelasan dari sigma ini. Terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang materi pembulatan yang ada di bab 2. Nah, sebelumnya itu kita membahas dulu terlebih dahulu aturan pembulatan. Yang pertama itu aturan pembulatannya itu ada, jika angka pertama yang dihilangkan kurang dari 5, maka angka sebelumnya itu akan tetap. Contohnya itu 3,24 menjadi 3,2. Nah, aturan kedua itu ada, jika angka pertama yang dihilangkan lebih dari 5 atau 5 diikuti angka lain selain 0, maka angka sebelumnya itu naik 1. Jadi contohnya itu 3,27 menjadi 3,3. Nah, contoh yang kedua itu ada 3,251 menjadi 3,3. Nah, aturan ketiga ada, jika angka pertama yang dihilangkan tepat 5 tanpa angka lain setelahnya, maka angka sebelumnya itu akan ganjil atau dia naik 1. Nah, kalau dia angka sebelumnya genap, maka dia akan tetap. Contohnya itu 2,35 menjadi 2,4. Nah guys, setelah kita memahami materi pada buku mengenai distribusi frekuensi, sekarang kita coba nih mengerjakan soal. Nah, di sini disediakan data nilai ulangan 30 siswa. Nah, dari soal ini kita tahu nih, N-nya itu 30. Jumlah datanya itu 30, maka N-nya itu sama dengan 30. Nah, kita disuruh di sini membuat tabel distribusi frekuensinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari K, di mana K ini kita dapat dengan rumus 1 tambah 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah data. Seperti yang kita bilang tadi, N-nya itu adalah 30 guys. Nah, K sama dengan 1 tambah 3,3 log 30. Didapat K sama dengan 5,87, maka K-nya dibulatkan menjadi 6. Lalu langkah yang kedua, kita mencari yang namanya C atau interval. Nah, interval ini kita dapat dari X max dikurang X min per K, di mana X max ini adalah angka terbesar. Dari data ini kita lihat bahwa angka terbesar adalah 100, sedangkan untuk X min adalah angka terkecil. Nah, di sini kita lihat bahwa angka terkecil adalah 45. Nah, X max kurang X min per K sama dengan 100 dikurang 45 dibagi dengan 6. Maka dapat dihasilkan 9,17 dan dibulatkan menjadi 10. Maaf guys, di sini ada kesalahan. Di sini adalah dibulatkan 10 ya. Nah, sekarang kita tahu nih si C-nya, si intervalnya itu 10. Maka dapat dihasilkan bahwa interval kelasnya adalah 45 sampai 54. Frekuensinya adalah segini. 55 sampai 64 intervalnya tetap juga 10 sampai semua sampai ke bawah intervalnya adalah 10. Nah, jumlah kelasnya itu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas kan jumlah kelasnya adalah 6. Maka kayak ginilah cara mencari
yang namanya atau kayak ginilah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Sekian. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada distribusi frekuensi relatif. Oke, distribusi frekuensi relatif adalah penyajian data dengan menyatakan frekuensi dalam bentuk persenan dengan rumus frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut kelas dibagi banyak data dikali 100%. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal distribusi frekuensi relatif. Di sini sudah tertera ada tabel dengan 3 kolom, yaitu nilai, frekuensi, dan frekuensi relatif. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Frekuensi absolut kelas adalah frekuensi yang ada pada tabel frekuensi ini. Dan banyak data adalah jumlah dari keseluruhan frekuensi. Cara pengerjaannya, frekuensi absolut kelas yaitu 15 dibagi jumlah data atau banyak data yaitu 50 dikali 100 sama dengan 30. Maka nilai 50 sampai 59 dengan frekuensi 15, frekuensi relatif sama dengan 30. Selanjutnya 9 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 18. Maka nilai 60 sampai 69 dengan frekuensi 9, frekuensi relatifnya adalah 18. Selanjutnya 11 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 22. Maka nilai 70 sampai 79 dengan frekuensi 11, frekuensi relatifnya adalah 22. Selanjutnya 10 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 20. Maka nilai 80 sampai 89 frekuensi 10, frekuensi relatifnya adalah 20. Selanjutnya 5 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 10. Maka nilai 90 sampai 99 dengan frekuensi 5, maka frekuensi relatifnya adalah 10. Oh iya teman-teman, karena ini di Excel, untuk perkalian 100-nya tidak bisa, maka kita akan menganggap 30, 18, 22, dan 20 sama 10 ini semua adalah dalam bentuk persenan. Dan jika dijumlahkan, maka 30 ditambah 18 tambah 22 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 100%. Begitu dia teman-teman dalam mengerjakan distribusi frekuensi relatif. Nah guys, untuk menambah pengetahuan kalian terhadap statistika, kami menemukan web yang relevan dengan materi statistika. Dengan ini kalian akan lebih paham terhadap statistika dan juga lebih memahaminya. Webnya adalah